Indonesia Bukit Tinggi. Kita hentikan dulu kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi di siang hari ini. Berbarengan Senin tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Selamat siang Dunsana Pendanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Sari Berita. Pelaksanaan program makan bergizi gratis Kota Bukit Tinggi dalam waktu dake akan dilaksanakan. Untuk menyelamatkan keuangan daerah, pemerintah Kota Bukit Tinggi menghentikan kontrak Jo PT KAI sebagai pemilik lahan stasiun Lambuang. Berita daerah dalam Bahasa Minang selengkapnya dibacakan Hendri. Pelaksanaan program makan bergizi gratis Kota Bukit Tinggi dalam waktu dake direncanakan akan memperluas dapur umum di 2 kecamatan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pelaksanaan program Astacita Makan Bergizi Gratis Kota Bukit Tinggi Kiniko tengah direncanakan perluasan titik dapur umum hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru di 2 kecamatan dan Barado di Kota Jamgadang. Hal itu diungkapkan Kapalo SPPG Gugup Panjang Tarok Dipo M. Aditya Rahman Habibi usai dikonfirmasi RRI penambahan titik dapur umum nan menjadi sarana prasarana vital program makan bergizi gratis MBG diperlukan guna mengakomodir kebutuhan gizi anak sesuai angka kecukupan gizi AKG yang diharapkan. Rencananya di tiap kecamatan gitu ya Pak ya, akan ada SPPG baru gitu Pak ya? Nah benar Pak, kebetulan untuk Kota Bukit Tinggi sendiri itu sudah ada beberapa perencanaan titik baru di setiap kecamatan. Cuman beberapa bangunan sedang dipersiapkan untuk membangun atau peralatan-peralatannya sedang dipersiapkan gitu. Dan dikejar di tahun ini ya Pak ya. M. Aditya Rahman menuturkan, beberapa bangunan hingga fasilitas peralatan sedang dipersiapkan Badan Gizi Nasional sebagai leading sektor pelaksanaan makan bergizi gratis dengan target penyelesaian dapur umum hingga SPPG di tahun 2025, di mana rencana tersebut ala diusulkan pasca pelaksanaan MBG Ramadan dan berlangsung selama April Kapatang. Mungkin lebih dari 2 itu Pak di SPPG baru gitu ya, tiap kecamatan. Kalau untuk inisiasi di bulan Ramadan ini. Diketahui dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG Kota Bukit Tinggi sejak 20 Februari ala mengakomodir 3.233 orang siswa untuk 6 sekolah pencontohan, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Pemenuhan program makan bergizi gratis untuk 3.233 orang siswa sejauh itu sepenuhnya secara tunggal dilakukan oleh SPPG Gugup Panjang Tarok Dipo sebagai pelaksana tugas program Astacita di bawah binaan Badan Gizi Nasional atau BGN. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Ade Reski Pratama bersama Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis di daerah Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Ade Reski menegaskan program utama dari Presiden Prabowo adalah mendapat apresiasi jo penghargaan dari negara lain sebagai upaya pemerintah mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Menurutnya, khusus di Kecamatan Canduang, sosialisasi dilakukan jo harapan keterlibatan langsung masyarakat selain mendukung MBG, peran serta masyarakat diperlukan untuk suksesnya MBG di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Ade menambahkan masyarakat indak perlu khawatir jo kualitas makanan dari MBG karena diawasi langsung di Badan Pengawas UB dan Makanan. Untuk menyelamatkan keuangan daerah, pemerintah Kota Bukit Tinggi menghentikan kontrak jo PT Kereta Api Indonesia sebagai pemilik lahan stasiun Lambuang. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
Pemerintah Kota Bukit Tinggi telah melakukan kajian terhadap Stasiun Lambuang, di mana keputusannya menghentikan kontrak PT Kereta Api Indonesia KAI sebagai pemilik lahan. Untuk membahas kajian DPRD Bukit Tinggi juga telah melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP Wali Kota Bukit Tinggi serta jajaran dan berlangsung di gedung DPRD pada Kamis 5 Juni 2025 lalu. Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nur Matias, membenarkan adanya rencana penghentian kontrak PT KAI dan dimanfaatkan untuk Stasiun Lambuang. Halko ditenggarai di adanya kajian bahwa Stasiun Lambuang alun berjalan maksimal, nilai manfaatnya terhadap masyarakat indak banyak dan pemasukan ke daerah juga sangat minim. Ramlan Nur Matias menegaskan, Halko indak ada maksud lain, tujuannya hanya satu, bagaimana menyelamatkan keuangan daerah. Sejak tahun pertama hingga tahun ketiga, Pemko Bukit Tinggi telah mengeluarkan biaya sewa mencapai lebih dari 6 miliar rupiah, namun retribusi nan terkumpul selama tahun 2024 hanya sekitar 2,4 juta rupiah. Ramlan Nur Matias menjelaskan, sewa Stasiun Lambuang 2,3 miliar rupiah per tahun, biaya operasional 600 juta rupiah, jumlah keseluruhan 2,9 miliar rupiah, kondisiku sangat indak seimbang. Pemko Bukit Tinggi memang indak mencari untung, namun setidaknya modal harus balik, dek selama beroperasi keuntungan yang diperoleh hanya 18 juta rupiah. Pemko Bukit Tinggi telah membantu tim kajian, hasilnya memang kurang baik untuk dilanjutkan. Halko harus dipahami bahwa Stasiun Lambuang bukan barang milik daerah. Pemko Bukit Tinggi dalam halko menyewa lahan dan seharusnya berjalan jo regulasi nan ado. Perlu disampaikan semua masyarakat, karena kondisinya tidak memungkinkan kita teruskan. Alasannya adalah dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Karena uang negara yang kita keluarkan per tahun itu 2,9 miliar. Sewanya 2,3 miliar satu tahun, biaya operasionalnya 600 juta. Satu tahun berarti 2,9. Hasilnya 18 juta. Ini masalah. Saya kalau tidak melakukan penyelamatan uang negara, saya salah. Ya, saya sudah bicara dengan Direktur Kereta Apian, ya saya sudah bilang, Bapak punya tanah, saya punya aset, ayo kerjasama kita. Itu sudah pernah saya tawarkan. Yang kedua, kami tawarkan ke pedagang, pakailah, sewalah kalau apa, pakailah saya kami. Pedagang juga nggak mampu. Ramlan Nur Matias menambahkan, mulai tahun 2025 pembayaran untuk sewa lahan PT KAI telah indak dilakukan lagi. Pemko Bukit Tinggi indak mampu melanjutkan sewa PT KAI, sehingga sejak tahun indak dilanjutkan balik. Adanya sejumlah opsi kerjasama tentunya ditawarkan, namun keputusannya tentu ada di PT KAI, sambil menunggu opsi kerjasama baru dan memungkinkan tanpa beban sewa atau digratiskan, agar pedagang tetap dapat memakai bangunan dan alah tersedia di lokasi Stasiun Lambuang. Yudi Prama Agustino melaporkan. Petugas penyuluh pertanian lapangan Kota Padang mendapik tugas khusus mendata secara akurat kebutuhan petani jo nelayan di daerah itu agar program bantuan terdistribusi efektif secara tepat sasaran. Pemerintah Kota Padang secara khusus menggelar pertemuan jo para PPL dan penyuluh perikanan sa-Kota Padang. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menegaskan pentingnya peran penyuluh dalam mendukung pelaksanaan program unggulan Padang Melayani, khususnya dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada kelompok pertanian dan perikanan. Dirinya menambahkan, sektor pertanian jo perikanan bisa menjadi salah satu kunci penting mengatasi kemiskinan. Banyak orang sukses dan layak dari keluarga petani jo nelayan. Masalah sampah semakin kritis. Pemerintah Kota Padang Panjang luncurkan aksi gerakan memilih sampah Padang Panjang Sehat dan Tertib atau Gemilang Sehati. Selengkapnya dilaporkan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang luncurkan aksi gerakan memilih sampah Padang Panjang Sehat dan Tertib atau Gemilang Sehati di lapangan Pancalaweh baru-baru kau. Program Gemilang Sehati ini dilaunching Wali Kota Hendrianis didampingi Wakil Wali Kota Alex Saputra, Forkopimda, Sedako, staf ahli, asisten, kepala UPD, camat, dan lurah. Disampaikan Wako Henry, Gemilang Sehati itu dibagi dalam beberapa tahap. Tahap 1 adalah terlaksana di sekolah-sekolah di Padang Panjang. Tahap kedua menyasar perkantoran Pemko dan BUMD, Basarato ASN dan non-ASN-nya. Tahap 3 sedang dipersiapkan dan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Sasaran perkantoran non-Pemda, lembaga masyarakat, serta rumah tangga. Wako Henry menyampaikan bahwa persoalan sampah adalah menjadi masalah dan sangat kritis di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Padang Panjang. Sampai pemrosesan akhir sampah Sungai Andok saat adalah dalam kondisi sangat kritis dan tidak lain mampu menampung sampah dan taruh di produksi masyarakat setiap harinya. Henry meminta pimpinan OPD untuk memonitor pelaksanaan pemilihan sampah di kantor masing-masing. ASN dan non-ASN wajib menjadi teladan. Inyo juga mengimbau agar disosialisasikan pesan pemilahan sampah ke seluruh penjuru kota. Sampah di kantor masing-masing. Manfaat dari kota
menggaungkan kebersihan, menggaungkan membuang sampah pada tempatnya dan menggaungkan memilah sampah plastik untuk dibawa ke bank. Secara khusus, Wako Henry juga meminta seluruh lurah serta ketua RT untuk mengambil peran aktif dalam gerakan Ko. Inyo Baharo, lurah dan RT menjadi ujung tombak edukasi masyarakat. Nofri melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat menjalurkan bantuan air berasiah kepada warga Ayah Gadang, Kecamatan Pasaman, jo warga Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tule, karena di daerah itu mengalami kekeringan jo air karuah. Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat John Edward mengatakan penyaluran air berasiah itu sesuai permintaan masyarakat melalui nagari setampe karena warga di daerah itu kesulitan memperoleh air. Berdasarkan permintaan itulah pihaknya menyalurkan air berasiah bagi masyarakat untuk keperluan minum jo kebutuhan lainnya. John Edward indak bisa memperkirakan sampai bila kondisi ko berlangsung. Dirinya berharap semua warga capek beraya balik sehingga warga indak kesulitan memperoleh air berasiah. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atas bantuan air berasiah yang disalurkan setiap hari. Surau Tiga Batuan nan baru diresmikan di Nagari Parambahan, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, diharapkan menjadi pusat kegiatan ibadah jo pembinaan generasi muda dalam mempelajari Al-Quran. Berikut laporan Irsad. Surau Tiga Batuan di Nagari Parambahan, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, kinilah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan keagamaan. Surau nan berdiri megah itu dibangun jo bantuan Mahkamah Agung Peduli. Ketua Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Julius, meresmikan surau itu jo penandatanganan prasasti jo pengguntingan pita. Dalam peresmian itu, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Bupati Tanah Datar, Ketua DPRD Tanah Datar, jo unsur Forkopimda turut hadir. Julius berharap masyarakat senantiasa meramaikan Surau Tiga Batuan jo kegiatan keagamaan. Julius menjelaskan bahwa pembangunan surau itu merupakan hasil penggalangan dana internal Mahkamah Agung Peduli. Menurut Julius, dana pembangunan berasal dari para hakim dan menyumbang sesuai kemampuan masing-masing. Julius menegaskan bahwa Surau Tiga Batuan ko berdiri lebih megah dibandingkan musola sebelumnya dan rusak akibat bencana alam. Pemutaran kepada masyarakat Tiga Batuan dari Parambahan, jagolah rawat masyarakat dengan baik. Mudah-mudahan itu akan menjadi kendaraan awak sama-sama nanti melintih melalui Siratul Mustaqim, sama-sama mendarat awak pintu surga. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengucapkan terima kasih atas kepedulian Mahkamah Agung nanlah membangun surau itu. Eka Putra menilai bahwa keberadaan Surau Tiga Batuan sangat penting untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat. Saya sebagai Bupati Tanah Datar dan pemerintah Tanah Datar mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tak terhingga atas kepedulian Prof pada kabupaten kami, khususnya ke Nagari Parambahan, yang sudah banyak memberikan bantuan pada korban bencana alam tahun lalu di Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa surau itu tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi jo sarana pendidikan Al-Quran bagi generasi muda. Bupati mengajak masyarakat memanfaatkan surau itu jo secara maksimal untuk kegiatan bermanfaat. Irsyad melaporkan. Masjid Al-Mujahidin yang terletak di Jorong Sidang Rawang, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, resmi dibuka balik usai menjalani proses renovasi menyeluruh. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian dan pengembangan rumah ibadah bersejarah di daerah tersebut. Masjid ko memiliki nilai sejarah nan tinggi kerana pertama kali didirikan pada tahun 1896 menjadikannya salah satu masjid tertua di wilayah Tilatang Kamang. Salah satu hal nan menarik, mimbar atau midrajno nan digunakan sejak awal pendirian hingga kini tidak pernah diganti. Menjadi simbol kuat keberlangsungan dan nilai sejarah masjid tersebut. Vasco Rusaimi juga menambahkan bahawa masjid ko bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat diskusi, kegiatan sosial, juga pengembangan masyarakat. Kini Masjid Al-Mujahidin tidak hanya menjadi simbol spiritual, namun juga simbol kebanggaan masyarakat Tilatang Kamang. Diharapkan masjid ko bisa tarikh menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial nan harmonis, sebagai semangat para pendiri terdahulu nan tarikh hidup dalam denyut kehidupan masyarakat setempat.
Ampek petenis tangguh Bukit Tinggi diturunkan 8 balik hingga 22 Juni pada kejuaraan nasional tenis junior Piala Bupati Tanah Datar Sumatera Barat 2025. Berikut laporan Joni Marbeta. Kejuaraan nasional TDP tenis junior Piala Bupati Tanah Datar Sumbar 2025 nan digelar 8 balik hingga 22 Juni di lapangan tenis Pemda Tanah Datar dengan kategori tunggal dan ganda putra-putri dengan kelompok umur KU 10 tahun, 2 balik tahun, 4 balik tahun, 6 balik tahun, dan 8 balik tahun. Serta KU Red Ball maksimal 8 tahun putra-putri juo ajang TDP diikuti ampe orang petenis dari Kota Jamgarang, Bukit Tinggi, yakni KU ampe balai tahun putri, yakni Helia dan Kaila, serta KU ampe balai tahun putra sang pencerah Sejagat dan Nanda. Serupa diutarakan dek pelatih Pengcap Pelti Kota Bukit Tinggi Dewi Rahmawati. Kepada RRI diakui Dewi Rahmawati dan juga mantan atlet tenis senior tu juga dalam kepengurusan KONI Kota Bukit Tinggi 2025-2029 sebagai pembinaan prestasi BIMPRES tu bahwa dirinya optimis bisa membawa pulang medali minimalnya medali perunggu dengan lawan terbaik Kiniko dari Provinsi Riau. Dikatakan bahwa untuk menuju TDP itu selalu diupayakan penguatan dalam teknik-teknik bertanding pada anak didiknya. TDP Junior Nasional, lokasi di lapangan Pemda Tanah Datar, 18 sampai tanggal 22 Juni. Kejernas, ada KU 14 tahun Helia, Kela, terus KU 14 tahun putra sang pencerah Sejagat, sama Nanda. Sekitar 4 orang dari Pelti Bukit Tinggi. Kalau kelompok umur biasanya kita selalu bawa medali, walaupun itu medali perunggu nomor 3. Jadi kekuatannya rata-rata kalau masih di Sumbar masih bisa kita ambil. Ya. Sampai sekarang masih latihan rutin setiap hari Jumat Sabtu, dan tambahan untuk yang mau ikut bertanding tadi kita latihan juga tadi. Tekniknya untuk bagaimana teknik-teknik untuk memenangkan pertandingan. Ini lawan-lawan terberat kita siapa nih melihat? Kalau di Sumbar bagian putri yang terberat, kalau di Sumatera Barat itu rata-rata sama, bisa kita nomor 1 apa nomor 2. Tapi kalau untuk Sumatera itu yang terberat Riau. Untuk latihan rutinitas dilakukan setiap hari Jumat dan Sabtu, dan khusus jelang pertandingan ditambah dengan hari Minggu sore pulo. Joni Marbeta mengabat untuk berita daerah Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.